Pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni belum membuahkan hasil. Curanmor dan curas meningkat selama tahun 2024. Selamat malam saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Senin 6 Januari 2025. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Mariani Iha, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temung Mere berharap kepada setiap aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus bertutur kata yang baik dalam menjalankan tugas di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat. Sebagai pembina aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Barat, Ali Baham Temung Mere berharap agar ASN dapat terus meningkatkan kinerja di tahun 2025. Dirinya berterima kasih karena hasil kinerja di tahun 2024, kinerja ASN di Provinsi Papua Barat dinilai sangat baik. Untuk itu, semua pegawai harus terus dipertahankan. Pesan penting yang disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temung Mere, pada apel perdana tahun 2025, pegawai di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat harus bertutur kata yang baik dan memiliki etika sopan santun. Hal tersebut adalah salah satu komitmen bela negara. Dirinya juga menambahkan kepada Sekda, Inspektur, dan Kepegawaian akan mengevaluasi bagi ASN yang tidak memiliki etika, namun bagi ASN yang berprestasi juga akan diberikan penghargaan. Komitmen tentang bela negara, maka sebagai aparatur negara bertutur kata pun harus beretika. Pak Sekda, Pak Inspektur, Kepegawaian, saya minta untuk kemudian tertibkan. Selaku pembina kepegawaian, tentunya berkewajiban untuk memberikan evaluasi itu. Kalau memang ini, ya tentunya ada prosedurnya. Ya, ada prosedurnya. Diharapkan di tahun 2025, semua pegawai di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua Barat dapat berkomitmen untuk maju bersama membangun Papua Barat ke arah yang lebih baik. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Memasuki tahun 2025, penjabat Gubernur Papua Barat menghimbau agar pelayanan publik di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat harus ditingkatkan lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan penjabat Gubernur Papua Barat, Baham Temung Mere, dalam apel perdana yang berlangsung di lingkup pemerintah Provinsi Papua Barat pada Senin 6 Januari 2025. Kepada seluruh ASN yang hadir dalam apel perdana tersebut, ditegaskan agar budaya kerja harus terus ditingkatkan, dimulai dari masuk kantor dan mengikuti apel, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Ali Baham Temung Mere dalam arahannya mengingatkan, di awal tahun 2025, tugas pokok harus dilakukan, khususnya pelayanan publik. Evaluasi kinerja secara internal harus dilaksanakan agar semua saling mendukung kinerja pemerintah provinsi di tahun 2025. Untuk memberikan motivasi kepada kita untuk kita bekerja di tahun 2025 ini untuk tentunya melaksanakan tugas pokok kita untuk melakukan pelayanan publik. Ya tentunya dari evaluasi tahun yang lalu, mari kita bersama baik secara personal, individu untuk kemudian mengukur kinerjanya, mengevaluasi kinerjanya, dan kinerja itu kemudian personal menjadi unit kerja menjadi sebuah institusi lembaga di level dinas atau badan, dan secara menyeluruh ya akan menjadi kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat. Penjabat Gubernur Papua Barat menambahkan kinerja yang telah dilaksanakan di tahun 2024 sebagai pegawai harus optimis karena hasil yang dilaksanakan akan lebih baik lagi di tahun 2025. Bagus kalau kemudian personalnya, para pegawainya sendiri tidak memiliki kinerja yang baik. Oleh karena itu, pada hari ini
tentunya dengan optimis ya, kita yakin dan percaya bahwa apa yang telah kita lakukan di tahun sebelumnya itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menyongsong dan melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kesepakatan di tahun 2025 ini. Agar kinerja perangkat daerah di Provinsi Papua Barat dapat berjalan dengan baik, pimpinan perangkat daerah dapat menciptakan lingkungan kerja yang baik dengan memberikan penghargaan bagi yang berprestasi dan merangkul pegawai yang bermasalah. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Manokwari Senin siang menggelar syukuran lepas sambut Tahun Baru 2024-2025. Bupati berharap syukuran yang berlangsung dapat menjadi momen untuk merenungi perjalanan pelayanan pemerintah daerah selama tahun 2024. Syukuran lepas sambut tahun 2024-2025, pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkopimda Kabupaten Manokwari, berlangsung Senin siang di lapangan apel kantor Bupati. Mengusung tema berefleksi, akselerasi, dan bersinergi, acara lepas sambut tahun baru diberlangsungkan dalam ibadah syukur yang dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK, unsur Forkopimda, DPRK Manokwari, tamu undangan, serta ASN. Bupati Manokwari Harmosindo dalam sambutannya menyampaikan, acara syukuran yang berlangsung menjadi momen untuk merenungkan perjalanan pemerintahan dalam melakukan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat selama tahun 2024. Momentum lepas sambut tahun 2024 dan tahun baru 2025 ini tentu merupakan saat yang sangat istimewa bagi kita semua untuk merenungkan kembali perjalanan dalam melaksanakan tugas pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat di daerah ini selama tahun 2024 dan membangun komitmen bersama dalam melaksanakan tugas pelayanan, pengabdian serta pembangunan pada tahun baru 2025 dengan penuh optimisme dan semangat baru untuk masa depan pembangunan Kabupaten Manokwari yang lebih baik dan sejahtera. Syukuran tersebut menjadi momen untuk merenungkan perjalanan pelayanan pemerintahan, namun Bupati dalam sambutannya juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dirinya bersama Edi Budoyo dalam menjalankan roda pemerintahan. Harmosindo juga mengapresiasi integritas dan pengabdian dari ASN yang telah ikut memberikan pelayanan pembangunan kepada masyarakat. Izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap anggota Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRK, seluruh pejabat birokrasi, ASN, dan seluruh elemen masyarakat, tim penggerak PKK dan semua organisasi wanita atas dukungan, partisipasi, serta kerjasama dan kerja kerasnya selama 4 tahun terakhir dalam mendukung kepemimpinan pemerintahan Kabupaten Manokwari yang dipimpin oleh pasangan kami, yaitu Harmosindo dan Dr. Andus Edi Budoyo sebagai Bupati dan Wakil Bupati Manokwari periode 2021-2025 yang akan segera berakhir. Seluruh pencapaian yang diraih di tahun 2024, baik pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, maupun menjaga stabilitas daerah, diakui Bupati bahwa hal tersebut merupakan hasil dari kerja keras bersama. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Kita ke informasi lain, Saudara Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Joni Edison Isir menyebutkan, tim gabungan telah berupaya maksimal melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibnu Tommy Marbun, yang belum membuahkan hasil sampai dengan hari ini, setelah dinyatakan hanyut di sungai belum lama ini. Hingga kini Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun belum ditemukan. Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat kepada wartawan saat menggelar press release akhir tahun beberapa waktu lalu. Kapolda menjelaskan pencarian yang dilakukan tim gabungan ini dengan menyisir aliran Sungai Rawara, menggunakan longboat bahkan bantuan helikopter Barkam Polri. Bahkan di lapangan, tim juga mengalami kendala adalah arus sungai, ditambah lagi air kabur sehingga menyulitkan tim menemukan korban Ibtu Tommy Marbun. Upaya pencarian sudah dilakukan
sesuai dengan ketentuan pasal. Untuk sementara kita menghentikan. Namun bukan berarti bahwa upaya kita mencari itu berhenti sama sekali tidak. Kita akan fokus dulu ke beberapa agenda nasional atau tahun baru. Nanti setelah tahun baru kemudian kita akan lihat lagi untuk kita lakukan Kapolres dan tim tetap menitip pesan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sepanjang aliran waras yang ada di pemukiman untuk bisa mencermati jika pesan kemudian masa saya bisa terpenuhi. Lebih lanjut, pencarian yang dilakukan selama kurun waktu 14 hari dipimpin Kapolres Bintuni bersama tim, belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Selaku Kapolda Papua Barat, dirinya dalam waktu dekat akan langsung turun ke lokasi untuk memantau situasi di pencarian Kasat Reskrim. Diketahui sebelumnya Kasat Reskrim bersama tim melakukan operasi penangkapan terhadap salah satu DPO kelompok kriminal bersenjata di Kampung Meyah Lama, Teluk Bintuni pada 18 Desember 2024 lalu. Dalam perjalanan tersebut, saat menyeberangi sungai, korban terpeleset dan terbawa oleh arus yang saat itu begitu deras. Hilangnya Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Marbun menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga. Pihak keluarga dalam hal ini ibu dari Tommy Marbun menangis histeris, meminta kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kapolda Papua Barat untuk terus melakukan pencarian hingga korban ditemukan. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, Polda Papua Barat mencatat peningkatan sejumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2024. Kasus yang meningkat ialah curian motor dan curas, sementara sejumlah kasus lain justru menurun di tahun 2024 lalu. Polda Papua Barat mencatat pencurian kendaraan bermotor menempati urutan pertama indeks crime di seluruh Polres jajaran tahun 2024, dengan 152 kasus atau naik 39% dari 109 kasus pada tahun 2023. Kedua tercatat pada 46 kasus pencurian dengan kekerasan yang naik 21% dibanding 38 kasus pada tahun 2023 lalu. Sedangkan kasus pembunuhan juga naik dari 10 kasus di tahun 2023 menjadi 12 kasus pada tahun 2024. Sementara kasus penganiayaan turun 17% dengan jumlah 364 kasus dibanding 440 kasus pada tahun 2023 lalu. Kasus pencurian biasa juga menurun 19% dengan 282 kasus dibandingkan dengan 347 kasus pada tahun 2023. Sedangkan kasus pencurian dengan pemberatan adalah sebanyak 152 kasus dibandingkan dengan 168 kasus pada tahun 2023 atau turun sebanyak 10%. Kasus pengeroyokan juga berkurang dari 149 kasus pada tahun 2023 menjadi 133 kasus pada tahun 2024. Atau hal ini setara dengan turun sebanyak 11%. Sementara kasus KDRT tetap berada di angka 50 di tahun 2023 dan 2024. Polda Papua Barat juga merilis gangguan Kamtibmas pada tahun 2024 dengan 1.856 tindak kejahatan. Jumlah ini menurun 26% dibanding pada tahun 2023 dengan jumlah 2.514 kasus. Kejahatan konvensional tercatat sebanyak 1.795 yang turun sebanyak 27% dari 2.447 kasus pada tahun 2023. Kemudian tercatat 54 catatan kejahatan transnasional dibandingkan 60 yang tercatat pada tahun 2023 atau menurun sebanyak 10%. Sementara kejahatan terhadap kekayaan negara justru naik 40% dari 5 kasus pada tahun 2023 menjadi 7 kasus di tahun 2024. Natalindo Kerewai, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara Dr. Bastian Salabai, Bupati Kabupaten Manokwari periode 2011-2016, Senin pagi tadi meninggal dunia di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari karena sakit yang diderita kurang lebih 1 bulan terakhir. Saat ini almarhum disemayamkan di rumah duka di Kompleks STT Erikson Street Manokwari. Berikut informasinya untuk Anda.
Senin 6 Januari 2025, pemerintah Kabupaten Manokwari berduka atas terpanggilnya Dr. Bastian Salabai, Bupati Manokwari periode 2011-2016. Almarhum menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari sekitar pukul 9 pagi, waktu Indonesia Timur. Terpanggilnya Bupati periode 2011-2016, yang juga merupakan tokoh pemekaran Kabupaten Pegunungan Arfak serta Kabupaten Manokwari Selatan, membuat duka bagi pemerintah Kabupaten Manokwari. Berpulangnya Dr. Bastian Salabai, Bupati Manokwari Hermus Indo bersama Ketua Tim Penggerak PKK Nyonya Febelina Indo, bersama dengan pimpinan Forkopimda, hadir memberikan penguatan bagi keluarga sekaligus memberikan penghormatan. Bupati Manokwari Hermus Indo kepada awak media menyampaikan bahwa almarhum meninggal dunia karena sakit dan telah mendapatkan penanganan medis yang intensif selama kurang lebih 1 bulan. Ya, dia telah mengalami kesakitan hampir 1 bulan lebih dan telah dirawat secara intensif baik di Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari maupun juga telah diberangkatkan untuk berobat di Rumah Sakit Siloam Makassar dan kemudian kembali lagi ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari, namun tidak bisa tertolong dan Tuhan berkehendak lain dan Tuhan telah membawanya pulang ke pangkuannya di surga. Hermus Indo atas nama keluarga dan juga pemerintah menyampaikan bela sungkawa serta duka cita yang mendalam atas terpanggilnya Bupati Manokwari periode 2011-2016 dan selama 5 tahun almarhum telah mendedikasikan dirinya bagi Kabupaten Manokwari. Tentu beliau telah mendedikasikan bahkan juga meninggalkan legasinya di pemerintah Kabupaten Manokwari dan juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Manokwari. Doa terbaik dari pemerintah daerah dan kita semua kiranya Tuhan menerima hambanya di sisinya sesuai dengan amal bakti dan juga perbuatan baik yang selama ini dia lakukan baik secara pribadi tapi juga selama menjabat sebagai Bupati Kabupaten Manokwari. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka Kompleks STT Erikson Street dan sesuai rencana akan disemayamkan pada hari Kamis, namun sebelumnya akan dilakukan penghormatan terakhir di kantor Bupati Manokwari. Arina Irianan, TVRI Papua Barat, melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Cegah stunting, itu penting. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan beresiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Stunting bisa diatasi hanya dalam 100 hari kehidupan pertama, oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini, karena semua bisa beresiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa. Ayo, mari kita semua wujudkan Bintuni sehat dan bebas stunting. Bapak, Mama, Saudara, dong semua, mari jaga kitong punya anak-anak supaya terhindar dari stunting. Hidup berencana, itu keren. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, perkembangan suatu kota tidak terlepas dari keamanan kota tersebut. Seperti itulah masyarakat di Kabupaten Fakfak berharap di tahun 2025 keamanan kota Fakfak dapat terus lebih baik dari tahun sebelumnya. Situasi keamanan dan ketertiban di suatu daerah memberikan pengaruh pada berbagai aspek, termasuk di dalamnya tempat hunian komersil seperti hotel.
Hal tersebut diakui General Manager Hotel Grand Papua Fak-Fak, Muhammad Salahuddin Ahmad. Kepada tim liputan, Muhammad Salahuddin mengapresiasi keadaan Kamtimas di Kabupaten Fak-Fak. Situasi keamanan juga akan berpengaruh pada tingkat keamanan di hotel tempat kerja mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Salahuddin selaku GM Hotel Grand Papua Fak-Fak menyampaikan selama bulan Desember 2024, alhamdulillah okupansi hotel cukup bagus, di atas 50%, dan juga kondisi keamanan, ketertiban di lingkungan hotel dan Fak-Fak secara keseluruhan cukup bagus, terkendali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Dandim yang telah menciptakan suasana keamanan di lingkup Kabupaten Fak-Fak. Tentu hal ini sangat berdampak juga pada kenyamanan bagi tamu-tamu kami juga yang ada di Hotel Grand Papua Fak-Fak. Kami juga berharap di tahun 2025 ini akan lebih baik lagi, akan lebih bagus lagi. Semoga kunjungan tamu-tamu yang ke Fak-Fak akan meningkat. Tentu hal itu sangat kami harapkan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salahuddin juga berharap di tahun 2025 situasi Kamtipmas sebagaimana yang diketahui di tahun 2024 akan terjadi juga di tahun 2025. Dan itu akan mempengaruhi tingkat hunian yang terjadi di Hotel Grand Papua Fak-Fak. Di Kabupaten Fak-Fak, Papua Barat, Gerakan Pemuda KEI pada perayaan Natal dan Tahun Baru ikut mendukung terciptanya situasi keamanan selama ibadah berlangsung. Hal positif yang dilakukan oleh gerakan sosial kemasyarakatan ini merupakan modal dalam terciptanya keamanan dan kedamaian di Kabupaten Fak-Fak. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Gerakan Pemuda KEI yang disingkat GPMK Kabupaten Fak-Fak, Martinus Fawoman, kepada tim liputan yang senantiasa memantau anak-anak muda KEI yang mengimplementasikan program kerjanya. Salah satunya adalah PAM di rumah ibadah saat melaksanakan ibadah Idul Fitri maupun ibadah perayaan Natal setiap tahun. Martinus Fawoman, pemeluk Katolik, ketika diwawancarai kepada tim liputan menyampaikan terima kasih kepada saudara anggota GPK Kabupaten Fak-Fak yang beragama Muslim sebanyak 40 orang lebih bersama tim PAM TNI Polri melakukan pengamanan jalannya ibadah Natal tahun 2024 di setiap rumah ibadah. Terima kasih. Pertama, saya sebagai Ketua Organisasi Gerakan Pemuda KEI Kabupaten Fak-Fak menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Gerakan Pemuda KEI, terutama yang Muslim, yang mulai pengamanannya dari Natal sampai Tahun Baru. Jadi kemarin setelah evaluasi kita turunkan anggota GPK sebanyak 43 orang yang terlibat dalam pengamanan gereja-gereja yang ada di kabupaten. Luar biasa. Jadi sekitar 43 itu kita melaksanakan gereja-gereja yang terbesar, gereja-gereja yang besar-besar yang berurusan langsung dengan jalan raya, lalu lintasnya orang, kendaraan dan manusia, sehingga melaksanakan tugas dengan baik mulai dari seberang Danau Weria sampai ke sekitaran Wagum. Jadi ini Martinus menyampaikan terima kasih juga kepada masyarakat Fak-Fak karena toleransi tidak hanya bicara tetapi dibuktikan di lapangan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada TNI Polri di Kabupaten Fak-Fak, Polda Papua Barat yang telah bekerja sama dengan GPK Kabupaten Fak-Fak selama tahun 2024. Dan juga kepada semua masyarakat yang ada dimanapun berada, sehingga hal yang sama ini boleh dilaksanakan di manapun. Sehingga kita toleransi itu tetap bukan hanya bicara, tapi harus dibuktikan dalam lapangan. Dan saya juga terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Fak-Fak, Bupati, Wakil Bupati, seluruh jajarannya, yang juga membantu kami dalam kegiatan ini. TNI Polri yang luar biasa yang bersama-sama dengan kami
selalu bekerja sama di lapangan, terutama Polda Papua Barat juga yang selalu mendukung kami dalam kegiatan-kegiatan pengamanan. Semoga tahun-tahun depan kita tetap bersama dan bersatu lebih baik lagi. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Sesuai data evaluasi yang disampaikan Martinus Fawoman, sebanyak 43 orang anggota Gerakan Pemuda KI yang disingkat GPK Kabupaten Fakfak beragama Muslim terbagi habis dan turun melakukan pengamanan pada saat Natal dan Tahun Baru. Mereka tersebar di rumah ibadah yang ada di Distrik Fakfak Tengah, Distrik Fakfak, Distrik Pariwari, seputar wilayah kota Fakfak, Provinsi Papua Barat. Frans Tamela, kontributor TVRI Papua Barat melaporkan. Kita ke informasi dari Merauke, Papua Selatan. Saudara, kios papan yang menjual bensin eceran dan minyak tanah meledak dan mengakibatkan kebakaran besar. Api dengan cepat menjalar ke rumah warga lainnya di Jalan Ternate pada Kamis 2 Januari 2025 kemarin. Kebakaran sebuah kios penjual BBM eceran terjadi pada Kamis siang sekitar pukul 14.00 di Merauke, Papua Selatan. Kejadian bermula saat pemilik kios Daeng Suat akan mengisi bensin yang akan dituang ke botol eceran, namun tiba-tiba meledak dan menyambar pemilik kios beserta istrinya. Bangunan kios yang terbuat dari kayu dengan cepat terbakar dan merambat ke 7 petak rumah dan kios di sekitarnya. Usai mengeluarkan korban dari dalam rumah, warga langsung melarikan kedua korban ke rumah sakit karena luka bakar yang diderita. Jadi kebakaran mulanya dari kios. Jadi kebetulan Om yang punya kios ini dia juga ada jualan bensin. Jualan bensin. Jadi mungkin tadi tuh sempat mungkin takar bensin. Langsung pada saat waktu takar bensin percikan api mulai dari situ. Ya kebetulan kan cuaca juga panas. Jadi terbakar itu masih sedikit. Tapi anak-anak saat ada bermain mereka lihat waduh ini api tanpa menyala besar, jadi langsung merambat dari dalam kios itu. Dia merambat keluar, sempat Om dengan Tante ini tidak keluar, tapi masyarakat melihat bahwa sudah ini, jadi mereka rame-rame berbondong-bondong untuk kasih keluar ini. Rencananya nih Om tidak mau keluar dari dalam. Pemiliknya luka bakar? Ya, luka bakar di sekujur tubuh, sudah kebetulan sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ditangani. 2 unit mobil pemadam kebakaran serta 2 unit mobil tangki air dikerahkan dan sekitar 2 jam setelahnya api baru dapat dipadamkan. Amin Rosidah melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tersangka kasus dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke, Papua Selatan berinisial MR diserahkan ke Kejaksaan Negeri Merauke setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P21. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Kasih Humas AKP Pri Sutejo mengatakan, dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, pembuktian harus nyata dan pasti. Seperti pada kasus dugaan korupsi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Merauke yang menyebabkan kerugian negara mencapai 700 juta rupiah lebih. Dalam kasus ini sebanyak 32 orang saksi termasuk saksi ahli, yakni MR yang menjabat bendahara telah diperiksa. Dan untuk penyerahan tersangka dan barang bukti, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kejaksaan Negeri Merauke. Ya, jadi sesuai dengan pemenuhan alat bukti, tersangka atas nama MF itu menjabat sebagai bendahara pengeluaran dari dinas tersebut. Ya, jadi sejauh ini sesuai dengan pemeriksaan dan melibatkan para ahli, ini yang kita kirim tersangkanya. Dan sudah P21. Karena dalam kasus korupsi tentunya dalam pembuktian itu harus nyata dan pasti. Ya. Tidak ada kasus korupsi yang bisa P21 tanpa penyidik menemukan alat bukti yang nyata dan pasti. Dalam kasus dugaan penyalahgunaan anggaran yang terjadi di tahun 2020 lalu, penyidik telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni AA dan MR, di mana para tersangka menggelapkan anggaran dari dana uang persediaan sebesar 1 miliar rupiah yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Dengan dana yang digelapkan mencapai 702 juta rupiah yang terdiri dari 4 kegiatan. Dalam proses penyidikan, tersangka melakukan pengembalian sehingga kerugian negara berkurang hingga 600 juta rupiah lebih. Amin Rosidah melaporkan.
Kita ke informasi dari Jayapura, Papua. Saudara, dalam melakukan pengawasan aktivitas bandara di Papua saat Natal dan Tahun Baru, Komite 2 DPD RI menemukan satu masalah yang menjadi perhatian lebih. Masalah tersebut adalah kerusakan pagar landasan pacu pesawat. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite 2 melakukan monitoring ke sejumlah bandara di Papua untuk memastikan kesiapan bandara saat Natal dan Tahun Baru. Hasil monitoring secara keseluruhan sudah sangat baik, namun ada satu hal yang menjadi masalah dan menjadi perhatian Komite 2 DPD RI. Masalah tersebut adalah rusaknya pagar runway di salah satu bandara di Papua. Hal tersebut langsung menjadi perhatian serius DPD RI melalui Komite 2 yang membidangi urusan perhubungan, darat, laut, dan udara. Lalita, salah satu anggota DPD RI Dapil Papua, sangat menyayangkan kerusakan pagar tersebut. Menurutnya, hal tersebut dapat membahayakan penerbangan khususnya bagi keselamatan para penumpang. Pihak Komite 2 DPD RI telah meminta kepada pengelola bandara untuk segera memperbaiki kerusakan pagar tersebut. Cuma satu aja yang saya concern, yang saya agak khawatir, ternyata di titik landas yang kilometer berapa Pak? Itu ada kayak kerusakan pagar di bandara, runway. 30. Memang kita udah perbaiki tapi sering ada lagi kerusakan lagi. Itu yang sangat menjadi concern buat saya. Seharusnya itu tidak terjadi karena itu sangat membahayakan baik nyawa penumpang, pesawat yang lain ataupun yang lainnya. Dan entah itu kru di lapangan di bandara ya. Harusnya itu sudah bisa ditangani. Jangan sampai hanya karena ada kerusakan kecil banyak nyawa hilang. Itu aja yang saya dari tadi mikir. Kok bisa ya ada kerusakan pagar runway bandara. Ya semoga secepatnya diatasi dan tidak ada lagi lah tangan-tangan usil lagi. TVRI Papua, Renol mengabarkan. Di awal tahun 2025, harga jual ikan di beberapa pasar sentral dalam kota Manokwari masih tinggi. Hal tersebut dikarenakan belum melautnya nelayan di wilayah Manokwari. Tahun 2025, harga ikan di pasar dalam Manokwari masih tinggi harganya, dari kisaran Rp50.000 hingga yang paling tinggi Rp200.000. Dari pantauan tim liputan di Pasar Ikan Sanggeng Manokwari, suasana pasar sudah berjalan, namun jumlah pedagang yang berjualan ikan masih sangat sedikit dibandingkan hari-hari biasanya. Salah satu pedagang ikan, Yosua Yenu, saat ditemui mengatakan di awal tahun 2025, kondisi pasar saat ini belum stabil dengan baik, dikarenakan nelayan masih merayakan tahun baru. Hal ini berdampak pada situasi pasar saat ini. Dan harga ikan saat ini masih dinilai sangat tinggi dari harga-harga biasanya. Aktivitas pasar akan berjalan kembali normal pada tanggal 5 hingga pertengahan bulan Januari. Walaupun kurangnya ikan, namun pembeli yang datang ke Pasar Ikan Sanggeng untuk berbelanja, antusiasnya masih sangat meningkat. Puji Tuhan, di tahun baru 2025 ini, pada hari ini tanggal 2 Januari, kondisi pasar hari ini belum stabil. Kenapa demikian? Karena para nelayan-nelayan yang selalu ke laut untuk mancing, mereka masih merayakan di mana menyambut tahun baru, sehingga kondisi pasar hari ini belum stabil. Dan harga ikan hari ini agak sedikit melonjak naik. Dari yang harga 150 naik harga 200. Itu untuk standar ikan-ikan kecil seperti ikan merah, yang tali-tali, sedangkan yang besar yang talinya harganya 150 juga naik 200. Saya sementara seperti begitu. Minimal tanggal 5-6 kita sudah meningkat. Ya, maksimalnya pasti tanggal-tanggal 10 ke atas. Itu sudah maksimal, sudah stabil seperti biasa. Itu harga ikan pasti stabil kembali. Untuk para pembeli atau konsumsi masih jalan seperti biasa. Cuma kondisi ikan saja yang menurun karena nelayan masih istirahat ataupun masih melaksanakan perayaan untuk tahun baru. Untuk harga ikan yang paling terendah yaitu dari kisaran Rp50.000 hingga yang tertinggi Rp200.000. Selain ikan, pedagang sayur, bumbu dapur dan juga sagu sudah membuka lapak jualannya untuk berdagang. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan.
Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Senin 6 Januari 2025. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Iha undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam dan sampai jumpa.